Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini, ada kiriman menarik nih dari Anda. Sebuah renungan singkat, judulnya Renungan Siang, Perspektif Kekal Sehari-hari. Kayaknya ini semacam teks refleksi iman ya. Oke deh, jadi misi kita hari ini jelas ya. Kita coba gali bareng apa sih intisari dari renungan ini. Terutama gimana konsep hidup kekal ini kan konsep yang lumayan besar ya. Bisa beneran ngubah cara kita, Anda ngelihat dan ya bereaksi sama masalah-masalah harian yang kecil-kecil gitu. Siap. Yuk, kita coba bedah pelan-pelan. Nah, sumber yang Anda kasih ini awalnya langsung pakai kutipan kuat dari Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini langsung jadi kayak landasan buat pertanyaan utamanya gitu. Kalau kita, ini dalam konteks keyakinan di sumber ini ya, kalau kita udah punya jaminan hidup kekal, nah gimana seharusnya itu ngubah respons kita? Respons kita ke misalnya stres kerjaan, atau macet parah di jalan, atau mungkin cekcok kecil sama teman atau pasangan. Hal-hal yang kayaknya sering banget ya bikin kita kepikiran. Betul sekali. Dan yang menarik, dari sudut pandang sumber ini ya, itu gimana masalah-masalah tadi itu jadi kayak, ya kurun derajat gitu loh. Bukan lagi jadi akhir dari segalanya gitu. Bukan penentu utama mood kita atau bahkan arah hidup kita. Itu kalau kita lihatnya dari bingkai yang ya jauh lebih besar. Bingkai kekekalan itu tadi. Dalam renungan ini, hidup kekal itu kayaknya lebih ke keyakinan soal kepastian hidup setelah ini ya, bersama Tuhan, jaminan masa depan gitu. Oh, oke. Jadi maksudnya bukan berarti masalahnya jadi hilang gitu aja atau jadi nggak penting sama sekali kan, tapi lebih ke bobotnya jadi kerasa beda gitu ya. Perspektifnya berubah. Tepat sekali. Menurut teks ini, jaminan masa depan itu ngasih semacam, jangkar emosional. Jadi kita nggak gampang terombang-ambing sama persoalan yang sifatnya sementara. Kenapa gitu? Ya karena identitas inti kita, tujuan akhir kita, sekali lagi, ini dalam kerangka keyakinan di sumber ini ya, itu udah aman, udah terjamin di atas sana. Nggak cuma ditentukan sama naik turunnya kondisi di bumi sini, ada semacam rasa stabilitas yang fundamental yang ditawarkan perspektif ini. Saya jadi kepikiran nih, gimana ya caranya sumber ini nyaranin kita mulai menerapkan ini? Misalnya pas lagi bener-bener suntuk karena kerjaan numpuk, atau kejebak macet berjam-jam. Kayaknya nggak gampang ya buat langsung klik, langsung ganti ke perspektif kekal gitu. Iya bener juga. Sumber ini memang nggak ngasih langkah-langkah teknis yang detail banget sih. Tapi arahnya lebih ke pergeseran fokus internal di dalam diri kita. Idenya itu, saat kita ngerasa tertekan sama situasi di bumi, ya kita diajak buat secara sadar ingat lagi gambaran besarnya. Mungkin caranya dengan tarik napas sebentar, terus tanya ke diri sendiri. Oke, dalam skala kekekalan nih, seberapa gede sih sebenarnya masalah ini? Tujuannya bukan buat ngeremehin masalahnya ya, tapi lebih ke menempatkan dalam proporsi yang beda. Biar nggak menguasai seluruh pikiran dan perasaan kita gitu loh. Menarik. Jadi ini semua membawa kita kemana nih? Terutama buat Anda yang udah ngirim sumber ini, renungan ini kan secara spesifik ngajak kita buat refleksi pribadi ya. Ada semacam ajakan gitu. Betul. Ada pertanyaan reflektif yang diajuin langsung di teksnya. Kira-kira bunyinya gini, coba dipikirin, masalah duniawi apa aja sih yang belakangan ini rasanya terlalu nyita perhatian dan energi Anda? Ini kayak ajakan buat ya introspeksi lah, ngelihat ke dalam diri, mengidentifikasi duri-duri kecil dalam keseharian kita yang mungkin pengaruhnya lebih gede dari yang kita sadari. Oke, jadi setelah kita identifikasi nih masalah-masalah itu, ada langkah selanjutnya yang disaranin nggak? Ada. Teks ini terus nyaranin semacam momen refleksi atau mungkin doa pribadi gitu. Intinya sih minta bantuan, kalau dalam konteks keyakinan ini ya, ke Tuhan, supaya bisa ngelihat masalah-masalah Anda tadi pakai kacamata kekekalan. Jadi ini upaya sadar buat kalibrasi ulang fokus kita. Dari yang mungkin tadinya terlalu nempel sama kesulitan sesaat, jadi lebih terarah ke gambaran besar dan janji kekal yang diyakini itu. Kayak kita coba zoom out gitu dari peta kehidupan sehari-hari kita. Oke. Ini ngasih gambaran yang cukup jelas ya soal pesan utama dari renungan singkat ini. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir yang bisa kita ambil dari sini buat Anda renungkan lebih lanjut. Tentu. Ini deh, kalau kita terima premis dari sumber ini ya, bahwa perspektif surgawi atau kekal ini bisa ngasih kedamaian, ngasih stabilitas di tengah ya badai-badai kecil kehidupan sehari-hari,
Pertanyaan lanjutannya mungkin gini, gimana kalau kita coba menerapkan ini secara konsisten, nggak cuma sesekali? Maksudnya gimana tuh konsisten? Iya, jadi bukan cuma soal gimana perasaan Anda jadi berubah pas hadapin tantangan, jadi lebih tenang, mungkin lebih sabar gitu kan? Oke. Tapi juga gimana tindakan Anda dalam situasi itu bisa ikut berubah. Iya. Jadi nggak cuma di perasaan, tapi sampai ke aksi nyata ya? Betul. Misalnya cara Anda ngerespon rekan kerja yang mungkin nyebelin, atau cara Anda nyikapin macet yang nggak bisa dihindari itu, apakah perspektif kekal ini bisa dorong respons yang lebih konstruktif, atau mungkin lebih penuh pengertian? Wah, iya juga ya. Nah, itu dia. Sesuatu yang menarik banget buat Anda eksplorasi sendiri lebih jauh. Sesuatu untuk direnungkan.